Satu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mas semangat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Amin. Olehnya saya mungkin bisa Bapak Ibu yang duduk di belakang bisa merapat dulu di tengah, gitu ya. Untuk kita bisa menikmati akan berkat Tuhan hari ini. Siapa yang mau menerima berkat Tuhan hari ini? Biarlah kita menjadi keluarga-keluarga yang kuat. Amin. Pendeta-pendeta yang memiliki keluarga, integritas yang kuat dalam Tuhan. Sehingga ketika kita hidup, jemaat kita juga yang kita layani juga memiliki roh di dalam Kristus. Dan jemaat yang bertumbuh, berbuah dan berkarakter seperti Kristus. Amin. Kita percaya bahwa kita akan menerima berkat Tuhan mengenai seminar kali ini. Dan siapkan hati kita untuk kita diubah, untuk kita dibentuk. Dan biarlah Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kami. Amin. Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kami. Dan percayalah ketika kita menerima berkat Tuhan ini dengan kerendahan hati kita, dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka, biarlah berkat Allah tercurah di dalam kita. Dan kita dapat mengimpartasikan ini kepada jemaat Tuhan. Mengimpartasikan ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita mau tundukkan kepala kita dan sembahlah Dia di dalam roh, di dalam kebenaran. Ketika kita hidup kita ini karena percaya karena Dia adalah Allah yang sendiri, Allah yang berjanji untuk ketika dalam kehidupan kita. Karena percaya Kau yang berjanji setia. Akan menyerah meski di dalam kesusahan ini. Haleluya. Tuhan yang besar.
kehidupan. Roh Kudus itu yang akan Roh Kudus itu yang akan memberkati kehidupan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan Bapak semuanya berdoa mengucap itu yang kita berdoa hari ini. Segala hormat, kemuliaan hanya bagimu saja Bapa, Kepala Gereja, Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini sebentar kami akan memulai acara seminar ini, hanya membutuhkan urapan kuasa-Mu, penyertaan Tuhan, singkapkan rahasia-rahasia ilahi di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami semua yang sudah ada diberkati, bahkan juga pembicara kami yang sebentar akan membeberkan, menyingkapkan rahasia-rahasia Allah ada di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu dengan urapan yang luar biasa, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan diperlengkapi dengan kemampuan yang datangnya dari Tuhan. Berikan kesehatan semua sehingga kami boleh menikmati acara seminar pada saat ini, bahkan paparan-paparan yang ada. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya acara ini kami akan mulai dan kami buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita akan sambut pembicara kita pada pagi hari ini. Ada 3 sesi yang saya sudah share di grup ya, dan mungkin juga sudah share di grup gereja masing-masing. Kita akan mendapat berkat Tuhan mengenai semuanya itu mengenai kekuatan strong by family relationship dan couple ya. Dan saya berharap Bapak Ibu akan bisa mengikuti semua sesi ini dengan baik. Bahkan KKR nanti sore ya, kita akan mendapatkan lawatan Tuhan mengenai keluarga. Mari kita sambut Bapak Pendeta Ishak Tulus dengan tepuk tangan yang meriah. Mari katakan haleluya. Lebih semangat. Haleluya. Bisa tepuk tangan. Mari katakan haleluya. Saya menyampaikan terima kasih kepada Majelis Wilayah 17 ya, Malang Selatan, dan ini kehormatan buat saya. Saya Ishak Tulus, istri saya namanya Jessica Ligis. Saya menggembala di Bekasi, Jawa Barat. Istri saya menggembala di Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi kami modal mandir. Jadi sebenarnya pernikahan yang enggak wajar ya. Tapi ya itu caranya Tuhan menolong saya. Ya, nanti jalannya waktu saya sambil bersaksi. Saya berada di pergerakan keluarga ini sudah 20 tahun ya. Kenapa saya memilih keluarga? Karena begini, menurut saya kalau gereja kita ini isinya keluarga-keluarga yang kuat gitu, maka gereja ini pasti kuat. Boleh katakan amin? Ya, kalau gereja banyak keluarga yang bermasalah, ini mau cerai, ini berantem terus,
ini keuangannya nggak jelas ya, ini bermasalah terus, anaknya nakal, yang begitu-begitu, itu sebenarnya yang menyebabkan gembala cepat stroke itu ya itu sebenarnya. Makanya saya memilih untuk ngurusi keluarga. Yang di luar boleh di dalam aja supaya, karena saya sebentar lagi pasti turun ke sini, jadi ini yang rekam harusnya di tengah aja boleh tidak supaya nanti saya kalau khotbah nggak dekat dengan jemaat itu rasanya, jadi saya sering banget ketemu begitu ya. Kenapa ya Pak Ishak? Kami ini suami istri kalau ngobrol, mau ngobrolin apa saja itu ujungnya masih bertengkar. Saya bilang begini, ya memang ngobrol sama istri sendiri itu sulit ya. Tapi kalau ngobrol sama istri orang gampang banget. Apalagi pendeta, ya kan pendeta itu kalau ngobrol sama istri jemaat harus aman, harus damai sejahtera, menjaga perasaannya istri jemaat gitu ya. Tapi istri sendiri sampai berdarah-darah nggak sadar itu gembala ya. Seringkali begitu ya terjadi. Makanya saya memilih di jalur yang benar supaya ya semua menjadi lebih baik. Mau diperbaiki sama Tuhan. Saya tidak mau hanya menyelesaikan sesi hari ini, tapi saya ingin kita selesaikan hidup kita supaya apa ya, pelayanan kita betul-betul berdampak. Apakah ini hamba Tuhan semua, Bapak Ketua Wilayah? Tipis ya. Karena gini Bapak Ibu, jemaat itu sebenarnya nggak perlu khotbah yang muluk-muluk sih sebenarnya, hanya perlu teladan aja. Kalau gembalanya jadi teladan, pasti jemaat ini itu aja. Ayo kita masuk sesi pertama, judulnya adalah Strong Family. Ini judul besarnya. Saya punya 12 sesi, tapi hari ini saya cuma mau sampaikan 3 sesi karena waktu kita. Dan 4 sesi sama nanti malam. Nanti malam itu KKR-nya juga materi ini. Tapi saya KKR sama seminar sama aja Pak. Karena apa? Sama-sama firman, gitu ya kan? Gitu. Strong Family, ini judul besarnya, keluarga yang kuat. Kenapa kok harus memilih keluarga yang kuat? Anda boleh tulis, keluarga yang kuat akan melahirkan pelayanan yang kuat. Boleh katakan amin? Oh ya, kalau keluarga-keluarga kuat, pelayanan pasti kuat, gitu ya. Keluarga yang kuat akan melahirkan pelayanan yang kuat, gitu. Keluarga yang kuat akan melahirkan pekerjaan yang kuat, nah, gitu. Keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang kuat, gitu. Keluarga yang kuat, kalau keluarga itu kuat, maka apa saja yang dibangun di atasnya pasti kuat. Katakan amin? Ya, gitu. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 8, ayat 6 ya, ayat itu berkata begini. Saya bacakan dan Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing. Kita berangkat dari Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 6. Multimedia kalau materinya sudah siap boleh ditampilkan judulnya lalu kemudian ayatnya sekarang. Ya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ayat itu berkata begini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Boleh katakan amin? Jadi kalau bicara tentang keluarga Bapak Ibu, Mazmur 128 ini paling simple, paling mudah dimengerti dan paling mudah dipelajari, tapi sulit untuk dilakukan. Dan firman hanya bermanfaat kalau kita lakukan. Firman hanya berdampak kalau kita lakukan. Boleh katakan amin? Nah, dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 itu saya beri judul keluarga yang kuat. Judul aslinya adalah berkat atas rumah tangga. Tapi nggak apa-apa, mau dikasih judul apa saja, yang penting tidak menyimpang dari kebenarannya. Kira-kira begitu.
Nah, 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat. Ya, ayo next, tolong multimedia. 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat. Pilar pertama adalah ayat 1. Ayat 1 itu berkata, bukan ini sudah ke belakang ya. 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat. Berapa pilar? 3. Pilar itu tiang. Jadi tiangnya ada 3 dan ini kita yang mendirikan. Pilar pertama adalah ayat 1. Ayat 1 itu berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Boleh katakan amin? Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi pilar pertama itu adalah hubungan keluarga itu dengan Tuhan harus kuat. Ini yang pertama. Boleh katakan amin? Oh ya, kenapa? Karena gini, sumber kekuatan itu adalah Tuhan. Jadi kalau keluarga itu hubungannya kuat dengan Tuhan, maka keluarga ini akan beroleh kekuatan dari Tuhan. Boleh katakan amin? Kuatnya kayak apa sih hubungan kita sama Tuhan itu? Nyambung, connect. Ya, sebab ada orang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan tapi nggak pernah nyambung sama Tuhan. Ya, saya itu kalau lagi ibadah gitu memuji Tuhan gitu, saya coba pertama itu pasti saya akan lihat kiri kanan, depan belakang, saya lihat yang pimpin pujian, singernya gitu. Kenapa? Karena orang kalau ibadah terus nyambung sama Tuhan itu dari cara dia memuji itu kelihatan. Boleh katakan amin? Termasuk dengar firman begini, ya. Kalau hubunganmu nyambung sama Tuhan, maka dari cara dudukmu kelihatan. Enggak usah diubah duduknya biar. Karena itu ada dampaknya, Pak. Gitu. Ngapain ada di sini kalau nggak nyambung sama Tuhan? Kan rugi, ya kan? Nah makanya keluarga itu hubungannya harus kuat sama Tuhan. Gitu. Kuatnya kayak apa sih? Kuatnya sampai kepada begini. Bukan begini loh, kuatnya hubungan kita sama Tuhan itu bukan karena banyaknya ibadah, belum tentu. Banyaknya doa, belum tentu. Banyaknya baca Alkitab, belum tentu. Banyaknya ngerti firman, belum tentu. Tapi bukti bahwa keluarga itu hubungannya nyambung sama Tuhan, hidupnya takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau saya bikin simple, ya, hidupnya begini, keluarga itu harus hidup takut akan Tuhan dan taat firman. Boleh katakan amin? Dan ini yang paling bertanggung jawab adalah kepala rumah tangga, yaitu seorang pria. Berbahagialah, ya, itu menggunakan kata blessed, ya. Orang itu menggunakan kata man yang artinya pria, ya. Jadi dimulai dari pemimpin rumah tangga. Kenapa? Karena urusannya begini, Bapak Ibu. Kalau kepala rumah tangganya takut akan Tuhan, kemungkinan besar semua yang dipimpin dalam rumah tangga itu takut akan Tuhan juga. Takut akan Tuhan itu kayak apa sih? Takut akan Tuhan itu gini, ada orang, nggak ada orang, tetap sadar ada Tuhan. Takut akan Tuhan, ya. Punya kesempatan berdosa dan bisa berdosa dan mampu berdosa, tetapi memilih tidak berdosa. Itu takut akan Tuhan. Makanya nanti Bapak Ibu kalau cari mantu pria, standar matinya adalah pria yang takut akan Tuhan. Kalau boleh cari mantu pria itu begini, yang takut akan Tuhan dan kaya. Ya, ini enggak kedagingan, ini enggak. Kenapa? Karena kalau Anda cari mantu pria kaya tapi enggak takut akan Tuhan, kalau cuman kaya, anakmu kayak dibeli, mertua enggak dihargai. Nah gitu. Ya, miskin tapi takut akan Tuhan, ambil. Karena ini benihnya bagus. Ya, ini berita baik buat yang masih miskin. Jangan ambil mantu pria begini, udah miskin, ya, terus gak takut akan Tuhan, jelek lagi. Itu gendruwo pun gak mau, ya. Sudah pernah lihat gendruwo? Nah, kalau belum lihat orang sebelah, maksudnya tanya sama dia, barangkali dia tahu.
Ya, penting Pak. Jadi takut akan Tuhan itu penting. Boleh katakan amin? Jadi bukti bahwa hubunganmu nyambung sama Tuhan, keluargamu nyambung sama Tuhan, kuat dengan Tuhan itu adalah bukan hanya sekedar rajin ibadah tapi takut akan Tuhan. Kenapa? Karena begini prinsipnya. Orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah kepada Tuhan, tapi orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti doa puasa. Orang yang doa puasa belum tentu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti melayani Tuhan. Tapi orang yang melayani Tuhan belum tentu takut akan Tuhan. Ya. Saya bulan Oktober lalu melayani CLC. CLC itu Church Leader Conference. Jadi ini konferensi para pemimpin gereja di Brastagi, Sumatera Utara. Nah saya dihubungi sama MD Bali. Nanti MD Bali bulan depan, bulan September mau bikin ILC, Excellent Leader ILC, Excellent Leader Conference. Saya salah satu pembicara. Family juga, family ya. Gitu. Nah saya di Brastagi ini ketemu sama anak mentor saya. Tapi sebelum itu saya menyampaikan kepada semua pemimpin gereja, saya ngomong begini, karena pembicaranya bagus-bagus, salah satunya miliar tahun itu, pokoknya top gitu ya. Dari GPDI cuma saya sendiri. Nah saya ngomong begini sama semua para pemimpin gereja, biar gereja kita besar, programnya bagus, misinya jelas, uangnya banyak, tapi kalau hubunganmu sebagai gembala, hubunganmu suami istri nggak bener, hubunganmu suami istri nggak kuat, nggak akan jalan baik. Jadi semua dimulai dari rumah. Boleh katakan amin? Terus saya ketemu sama anak mentor saya ngomong begini, gembala dia lagi dampingin papanya ya, karena mamanya sudah meninggal. Jadi dari Jawa Tengah dia pulang ke lagi dampingin papanya ya. Terus ini anak mentor saya ngomong begini, tapi kapan bisa ke tempat saya? Tahun depan, saya bilang. Setelah pertengahan, maksudnya tahun ini. Ya, waduh terlalu lama. Loh kenapa? Di tempat saya itu perlu seminar keluarga. Oh kalau seminar keluarga di mana-mana perlu. Tapi ini masalahnya satu lagi, Papi. Kenapa? Papa minta kawin. Loh kenapa gak dikawinkan? Mamamu sudah mati, boleh. Ya, karena yang ngomong wanita saya perjelas. Kamu harus tahu ya. Kalau wanita itu punya masa yang namanya masa mati haid, mati birahi. Tapi pria nggak punya masa itu. Pria itu mati beneran baru birahinya ikut mati, nah itu pria. Makanya nikahkan daripada berdosa. Tapi masalahnya begini, Bi. Nanti kalau dinikahkan takut ya nasib istrinya kayak almarhum mama. Loh, kenapa almarhum mama? Aduh, Bi, pokoknya dulu asal papa naik mimbar khotbah, mama di bawah berdiri juga sambil nunjuk-nunjuk papa. Mama langsung diangkat masuk kamar. Asal papa berdiri khotbah, mama berdiri juga. Angkat masuk kamar. Ya. Makanya saya kasih tahu belakang mimbar itu Pak seringkali berdiri orang munafik. Makanya aku dari tadi nggak mau di situ. Ya. Kenapa? Ya sesama munafik kita ngobrol. Bapak Ibu, aslinya kita bukan di belakang mimbar itu. Di situ banyak kepalsuan. Aslinya kita, rumah kita masing-masing. Amin. 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 Oh ya, kenapa? Di sini nggak asli, di sini nggak asli, termasuk di sini juga. Aslinya kita itu nanti di rumah, apalagi berdua, suami istri, nggak ada siapa-siapa. Nah itu asli banget. Haleluya. Kalau di sini kan duduk bareng pakai seragam lagi. Yang pakai seragam nggak usah tersinggung ya. Kalau di sini kan duduk bareng gandengan tangan, ya. Dan sapa orang juga enak, apa kabar? Di rumah panggil istri, hei! Jadi bagaimana perlakuanmu terhadap pasanganmu itu hasilnya ini. Boleh katakan amin? Yang lain-lain itu Pak semua dikemas, ya kan? Makanya mari mulai sekarang jadilah orang yang bertanggung jawab. Dimulai dari rumah kita jadi orang yang benar. Boleh katakan amin? Amin.
Nah, kalau hubungan kita sama Tuhan nyambung, kita takut akan Tuhan, taat firman, maka janjinya ayat 2 itu akan digenapi. Itu janjinya ya. Ayat 2 itu berkata begini ya, ayat 2 ya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, koma. Berbahagia. Koma berarti berhenti kan? Iya, koma. Artinya gini, jerih payah tangan kita diberkati dan bisa dinikmati. Boleh katakan amin? Amin. Jadi kalau rumahmu kuat dengan Tuhan, maka apa saja yang Anda kerjakan diberkati. Amin. Saya ketemu orang di Surabaya ya. Saya melayani di satu gereja. Jam 5:30 pagi saya sudah tidur di lobi hotel karena ibadah pertama jam 6 pagi dimulai. Lalu tiba-tiba muncul seorang pria pendek sudah tua. Pak Ishak ya? Betul. Saya bapak yang jemput. Oke, saya ikutin sampai di parkiran hotel. Ternyata dia sendiri juga yang bak mobil ya. Sudah orangnya pendek, terus dia bak mobilnya itu pakai Fortuner apa ya. Jadi kasihan juga. Naiknya kayak naik pohon gitu, berat kan. Orangnya pendek ya kan. Tapi begitu bawa mobil saya dibikin gemeteran. Ngebut banget ya. Tapi di jalan dia cerita begini, Pak Ishak, saya dulu tamat SMA menikah. Dikuliahkan sama papa saya jalanin 1 semester, saya keluar, saya nikah. Tapi saya bertanggung jawab. Saya membangun kehidupan begini. Setiap jam 4 pagi saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan. Saya duduk di kaki Tuhan. Jam 6 saya mulai kerja. Jadi prinsip hidup saya itu gini. Saya harus hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan dan sungguh-sungguh dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Saya memulai karir saya. Ini penting loh Pak, konsep ini ya. Saya harus sungguh-sungguh dengan Tuhan dan sungguh-sungguh dengan apapun yang dipercayakan Tuhan. Saya memulai karir saya Pak Ishak. Saya menjadi sopir bemo. Ya. Saya kaget. Ini pria sudah tua, ganteng. Orang ganteng itu walaupun tua kan sisanya di wajahnya masih ada, ya kan? Kalau orang jelek lebih tebal sisanya. Ini ganteng, ya kan? Dalam hatiku begini, orang ini keren loh, ganteng tapi mau jadi sopir bemo, ya kan? Lo di Bogor itu ada orang wajahnya jelek kayak bemo, nggak mau jadi sopir bemo. Ini orang ganteng, ya kan? Dalam hatiku mentalnya keren ini orang. Coba orang yang berani bekerja di bagian paling bawah sama Tuhan pasti di bawah atas. Nah, dia ngomong begini, Pak Ishak, saya kerjakan itu Pak bertahun-tahun sama Tuhan, ditambah bisnis ini, tambah kerjaan ini, tambah itu. Pak Ishak, hari ini rumah saya 40 Pak Ishak. Oh, rumah apa perumahan itu Pak? 40 ya, satu rumah di Perth, satu rumah di Kanada. Dan hampir setiap rumah saya itu Pak Ishak ada kolam renangnya. Jadi Pak Ishak kalau cuma mau kaya secara materi sebenarnya nggak perlu S3, tapi jangan ditiru ini ya. Kalau boleh S3 tapi kaya gitu ya. Nggak S3 tapi kaya juga hebat ya kan. Yang nggak boleh itu sudah goblok, miskin, jelek lagi. Itu juga nggak boleh ya kan. Nah, kalau boleh ya itu tadi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Boleh katakan amin? Jadi asal sungguh-sungguh Pak Ishak diberkati, saya diberkati Pak Ishak. Nah sekarang ini di Pakuan Mall itu ada anak muda buka gereja. Usianya hari ini 29 tahun. Tapi jemaat yang dia pimpin 5.000 anak muda ya. Nah yang saya ceritakan tadi opanya. Jadi saya menyimpulkan begini. Orang yang hidup yang takut akan Tuhan itu berkatnya bisa turun temurun. Itu sebabnya semua kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan jadi berkat. Tapi orang yang takut akan Tuhan maka kekayaannya akan turun temurun. Boleh katakan amin? Jadi yang pertama janjinya berkat-berkat akan dibawa masuk ke rumah kita. Terus berikutnya janjinya ayat 2, berbahagialah engkau dan kata dan berarti ya kan? Yang kedua kebahagiaan. Jadi kalau hubungan keluarga itu nyambung sama Tuhan, hubungan keluarga itu kuat dengan Tuhan, saya berani pastikan keluarga itu pasti akan bahagia.
Kenapa? Karena sumber kebahagiaan itu Tuhan. Kalau keluarga itu nyambung dengan Tuhan, keluarga itu pasti bahagia juga. Boleh katakan amin? Jadi kebahagiaan itu ternyata bukan mobil bagus, bukan. Ada orang mobil bagus tapi istri di sebelah kiri wajahnya nggak bahagia, malah stres. Wajahnya begitu. Kenapa? Karena suaminya kalau bak mobil nggak pernah nginjek rem. Malah istri di sebelah kiri nggak ada remnya, bolak-balik rem. Yesus Tuhan tolong, ampun itu, Yesus Tuhan tolong. Darah Yesus. Ada nggak yang kalau bawa mobil seperti itu? Bilang sebelah, ada di sini orang itu sekarang. Daripada mobil bagus ya, daripada mobil bagus tapi nggak bahagia, lebih baik naik Vespa jelek, gonceng istri, anak di tengah, depan satu, belakang satu, rombongan, ada orang nyebrang klaksonnya bunyi, tapi bahagia, betapa mobil, ya. Tapi kadang-kadang yang stres bukan istrinya, suaminya juga gitu. Kenapa? Karena suami nyetir mobil tapi istri yang ngatur, ya kan? Awas, awas, rem, awas. Kiri dikit, awas. Lah, kenalan. Sampai ada suami ngomong, sudah kamu aja pak mobil. Bukan mobil kebahagiaan itu, tapi kebahagiaan itu adalah karena takut akan Tuhan. Selama Anda masih takut akan Tuhan, rumahmu pasti bahagia. Dan saya ulangi ya, kebahagiaan juga bukan karena pelaku rumah tangganya itu pendeta. Pendeta yang gak bahagia itu buahnya, cuma dia baca pendeta, pinter mengemas rumah tangga. Pendeta itu kalau bertengkar, ada tamu langsung selesai. Ada tamu bikin teh. Piro tamunya? 5. Tamunya pulang, kita belum selesai. Sampai gimana tadi? Bilang sebelahmu, orangnya ada di sini. Malah ada pendeta kalau bertengkar pakai ayam juga ada, ya kan? Pagi-pagi ribut aja gara-gara istrinya minta diantar ke pasar, suaminya nggak mau, istrinya ngotot, akhirnya berantem. Akhirnya istrinya ngomong, oke, nggak diantar nggak apa-apa, yang penting kamu jangan minta apa-apa. Berangkat dia jalan ya, pulang bawa kue yang paling suka suaminya. Suaminya di ruang tamu, dibawa lewat depannya sambil diayun-ayun. Itu suami lihat kue, wajahnya begini. Istrinya berhenti dan ngomong, firman Tuhan berkata jangan mengingini milik sendiri. Ternyata Bapak Gembala menjawab, tetapi Yesus berkata, mintalah maka kamu akan carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibuka bagimu. Ibu Gembala biar belum sekolah Alkitab tahu banyak ayat, dia balik lagi sambil tolak pinggang sambil ngomong, tetapi firman Tuhan juga berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut dan belajarlah kepada dia. Tetapi ternyata Bapak Gembala masih menjawab lagi, tetapi firman Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata lebih lembut lagi, kasihilah musuhmu. Beri dia makan kalau dia lapar, beri pakaian kalau dia telanjang. Akhirnya gak tega juga, ambil piring, taruh di piring itu kue, kembali kepada suaminya dan ngomong, ini kuberikan kepadamu dan jangan berbuat dosa lagi. Saya mau kasih tahu begini ya, kalau firman itu Anda tujukan ke orang untuk kepentingan diri sendiri, maka setan pasti kerja. Ingat ya, walaupun ayat suci, tapi kalau Anda tujukan ke orang hanya untuk menopang kepentinganmu sendiri, setan yang kerja. Tapi kalau firman itu kita lakukan, Roh Kudus pasti bekerja. Amen. Makanya kalau ada goncangan, ya, suami tidak boleh ngomong begini. Hei, istri itu tunduk, kata firman. Itu suami lancang. Istri juga nggak boleh. Kalau ada goncangan terus istri ngomong, dasar kamu itu pria nggak punya perasaan, nggak punya kasih.
Pokoknya kalau ada goncangan, suami hanya boleh begini, lus dadanya sendiri, terus ngomong, kasihilah istrimu. Terus setan biasanya gitu, tapi nggak usah tapi. Ya termasuk istri kalau ada goncangan, tinggal lus dada aja, tunduk. Kalau nggak tunduk nggak layak. Nanti sesi 2 saya jelaskan itu. Supaya hubunganmu nyambung. Karena seringkali kan kita nuntut orang lain, bukan kita sendiri. Yang jadi persoalan itu, kalau Anda nuntut suamimu, kalau Anda nuntut istrimu, dalam pernikahan, dalam rumah tangga, dalam kekristenan, selama Anda nuntut orang berubah, tidak akan ada perubahan. Tapi kalau Anda menjadi contoh perubahan, semua akan berubah. Boleh katakan amin? Amin. Jadi kebahagiaan itu bukan pendeta, bukan kekayaan, bukan uang, ya, tapi adalah takut akan Tuhan. Amin. Dan baiklah keadaan. Ini janji ketiga. Janji ketiga, keadaan keluarga itu baik-baik. Situasi di luar boleh berubah-berubah, kadang tidak baik, tapi keluargamu keadaannya tetap baik-baik. Boleh katakan amin? Amin. Jadi pilar pertama ini harus didirikan di rumah. Ya. Seisi rumahmu hidupnya tidak hanya menjadi aktivis gereja, tidak hanya melayani Tuhan, tapi sampai di level takut akan Tuhan. Boleh katakan amin? Amin. Sekali lagi, apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu ada orang, gak ada orang tetap sadar ada punya kesempatan berdosa dan bisa berdosa, mampu berdosa, tetap memilih tidak berdosa. Itu takut akan Tuhan. Pilar kedua ayat 3 bagian A itu berkata begini, ayat 3 bagian A, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Tapi ada suami ditanya istrinya, ditanya temannya, istrimu kayak pohon apa bro? Semak belukar. Kenapa? Karena seperti pohon anggur yang subur, tapi bukan di dalam rumah, di luar rumah. Ya, kalau di luar bagus, di gereja bagus, di kantor bagus, tapi di rumah nggak jadi berkat buat suami. Ya. Nah, yang kedua adalah hubungan suami istri, Bapak Ibu. Ya. Pilar keluarga yang kuat itu, ya, hubungan suami istri harus kuat juga. Hubungan suami istri harus kuat juga. Kuatnya seperti apa? Nyambung juga, connect juga. Ya, yang kedua adalah hubungan suami istri harus kuat. Dan ini hubungan paling sulit. Anda boleh tulis. Hubungan suami istri adalah hubungan yang paling sulit dibanding dengan hubungan apapun. Hubungan dengan Tuhan mudah. Saudara mau ibadah kapan saja, mau melayani di mana saja, nggak masalah. Tapi hubungan suami istri ini seringkali naik turun. Ya. Saya sekali waktu bikin seminar keluarga begini, terus saya coba pisah. Saya pisah, suami tak taruh di ruang sendiri, istri saya taruh ruang sendiri. Saya masuk di ruang suami. Terus saya coba tanya begini sama para suami. Bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak yang menyesal menikah sama wanita yang sekarang sudah jadi istrimu? Boleh angkat tangan? Mumpung istrimu nggak ada di sini. Nanti saya nggak ngomong-ngomong. Kita berdoa saja. Boleh angkat tangan? Ya. Saya kaget yang angkat tangan banyak. Terus saya tanya pria paling depan, Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Pak Ishak, istri saya itu keras kepala. Ya, kalau nggak keras bukan kepala, Bapak. Lembungan. Terus saya ke tengah, yang tadi angkat tangannya paling tinggi. Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Istri saya kayak radio rusak, Pak. Loh, maksudnya apa? On-off-nya sudah down, nggak bisa off lagi, Pak Ishak. Maksudnya apa, Bapak? Pagi melek mata, bangun tidur, mulutnya ikut jeplak sepanjang hari itu, Pak, begini. Habis sampai ke pokoknya begini terus, tidur baru mingkem. Gimana, Pak? Begini terus, Aisyah. Normal itu, Pak. Yang nggak normal itu kalau mulut istrimu begini nggak balik lagi. Obatnya mahal nanti. Kalau masih begini biarkan saja. Kenapa mulut istri begini? Normal, ya kan? Kenapa begini? Nanti sesi 2 kita bahas mulut istri. Ya. Terus saya tanya pria yang tadi juga angkat tangan di belakang, paling tinggi juga. Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Pak Ishak, istri saya itu biar wanita, Pak, tidurnya itu
ngoroknya kayak gempa bumi Pak. Masa sampai kayak gempa bumi? Betul Pak. Aduh, bantal guling itu gelundung loh Pak gara-gara. Masa sampai segitu? Betul Pak Ishak. Pak Ishak aja belum pernah tidur sama istriku. Lah ngapain aku tidur sama istriku? Pagi bangun tidur Pak, ngentut, gak bunyi Pak, tapi baunya Pak. Maksud saya itu mbok keluar dulu, ngentut di luar. Ini enggak loh, gitu terus keluar dia, baunya ditinggal, penuh Pak ruang kamar itu. Bagus, berarti gak perlu obat nyamuk. Nah saya gak banyak ngomong, istriku tak ambil, tak taruh di depan para pria, terus saya ngomong begini, bapak-bapak perhatikan ya, ini istriku Pak, ya ini istriku. Di tengah jemaat yang saya layani, wanita yang lebih cantik dari istriku banyak, yang lebih pintar dari istriku ada, ya. Yang kalau pimpin pujian lebih bagus dari istriku ada, yang bisa khotbah lebih rapi dari istriku ada, tapi paling pas buat saya hanya dia. Jadi mulai sekarang para pria, para suami boleh katakan haleluya. Haleluya. Cara pandangmu mulai sekarang kalau memandang istri harus begini. Dia ini adalah wanita paling pas buat saya. Haleluya. Boleh katakan amin? Amin. Para pria sekarang lihat istrimu. Loh, jangan lihat istri orang, lihat istrimu sendiri. Dan gini loh, gini ya. Kalau di luar sana ada wanita lebih cantik, lebih langsing, lebih pintar, lebih ini, lebih itu, ya percayalah, dia nggak mau sama kamu. Maksudnya gini. Anda itu kan selama ini lihatnya dari jauh, ya kan? Coba kalau dilihat dari dekat dan tiap hari. Mirip istrimu, makanya mulai sekarang jangan bandingkan istrimu dengan istri siapapun, jangan bandingkan istrimu dengan siapapun, termasuk dengan jemaat yang lebih pintar dari istri. Kenapa? Karena kalau Anda dipasang dengan jemaat yang lebih pintar itu, Anda lebih stres, cepet mati. Kenapa? Anda diatur sama dia. Bilang sama pria sebelahmu, jangan pura-pura budek. Ayo, jangan bandingkan istrimu dengan siapapun. Boleh katakan amin? Ada lagi suami istri kalau berantem, istrinya dibanding-bandingin sama mamanya, ya kan? Kamu bikin sambal begini aja nggak bisa. Gak enak kamu bikin sambal. Mamaku tuh pintar bikin sambal. Aku istrinya ngomong, kawin sama mamanya. Tiba-tiba mamanya muncul, apa kamu bilang? Makanya jangan bandingkan istrimu sama siapapun. Para pria boleh katakan amin? Anda itu paling pas ya buat sekarang istrimu itu. Kalau diganti tambah copot kepalamu nanti. Aku itu sampai hari ini Pak suka lakukan begitu. Masuk kamar, istriku sudah tidur. Istriku tidurnya begitu. Dasternya nggak bener, supaya dia nggak bangun. Loh, pria itu harus rela benerin daster. Jangan hanya bongkar aja mulai. Tak puandeng bener-bener istriku dari atas bawah. Dia udah tidur. Kalau tidur kan gak protes. Terus tak angkat nih tanganku. Bapak, terima kasih buat istri yang kau beri. Mulut begini kalau matanya melek. Tapi ajari aku menerima dia apa adanya, mencintai dia sampai akhir. Pak, nggak usah teori mulu, ya. Ayo kita belajar yang hidup hari-hari ya. Supaya pulang itu rumahmu enak. Terus saya coba masuk di ruang wanita.
Saya tanya sama ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang menyesal menikah sama pria yang sekarang sudah jadi suami? Boleh angkat tangan? Lebih banyak. Saya tanya wanita paling depan, Bu, kenapa menyesal? Aduh, Pak Isa, kalau bukan karena anak, Pak. Ya, kalau wanita ini pegangannya anak. Terus gak tahan, Pak, pengen cerai. Karena anak aja saya bertahan. Kenapa? Suami saya itu aneh. Tanya, dijawab salah. Gak dijawab lebih salah. Terus kasar, keras, tangan keras, mulut keras, semua keras. Pokoknya lembutnya sama saya itu Pak Isa, kalau ada maunya saja. Ya memang pria yang jahat itu biasanya begitu. Maksudnya apa? Kalau sini lembut, ya itu biasanya yang di sana keras. Kalau yang sana sudah lembut, sini keras lagi. Apakah pendeta ada seperti itu? Ada. Kecuali GPD, ini GP-GP yang baik. Makanya aku nggak mau berdiri di situ, Pak. Tempat itu terlalu suci, ya kan? Dan di sini aja, supaya apa ya, dekat dengan orang-orang berdosa, jadi lebih cepat selesai. Saya belum jawab apa-apa, baru ngomong begini tadi, angkat muka, di belakang angkat tangan. Pak Isa, ya, boleh nggak tuker tambah? Nah, saya setahun sebelumnya melayani kaum wanita ini secara khusus. Saya tanya begini, saya ngomong begini, ibu-ibu seandainya ya, malam ini suamimu mati, terus Anda juga mati, terus Anda berdua dihidupkan kembali, terus boleh pilih. Ini aja seandainya, bukan kebenaran, aja seandainya. Boleh pilih. Apakah ibu-ibu masih mau jadi istri dari suamimu yang sekarang ini? Mendadak beberapa orang berdiri sambil angkat tangan, gak sudi. Saya jujur pulang tertuduh. Saya tanya istriku udah tidur, tak bangun itu. Ma, bangun ma, tolong bangun. Ada apa sih Pak? Papa mau nanya, Mama, penting gak pertanyaannya? Penting banget, begitu penting. Dia duduk, matanya masih kerip-kerip, belum lengkap. Saya tanya, Ma, seandainya Papa mati. Loh, kenapa? Tunggu. Tapi dia kaget, saya senang. Karena kalau dia nggak kaget kan berarti dia senang kalau saya mati. Seandainya Papa mati, terus Mama juga mati, terus kita dihidupkan kembali, itu boleh pilih. Ini hanya seandainya. Masih mau jadi istriku? Aduh, bikin kaget, aku dipeluk. Nanti malam bapak-bapak boleh loh tanya sama ibu ya. Ma, seandainya papa mati kapan? Sudah gini aja, hubunganmu suami istri sekarang harus dibetulin. Cara betulinnya gimana? Satu, caramu bicara aja. Kalau bicaramu sudah tegangan tinggi terus, makin meninggi, itu udah gak sehat. Baru pulang Pak, sudah tahu tanya, itu sudah gak sehat. Wes makan batu di jalan, wah itu udah dimakan, ya kan? Yang lucu ditanya ganti nanya, sudah mandi? Kalau belum kenapa? Ada apa dari tadi kamu tanya-tanya terus? Nah mulai sekarang coba caramu bicara ini dalam situ dulu, ya? Baru pulang Pak. Iya Mama. Sampai rumah ya. Sudah makan belum? Belum Mama. Akhirnya karena suami baik-baik kan, istri baik-baik juga. Perubahan itu harus dari atas loh Pak, nggak bisa dari bawah, harus dari atas. Mulai dari kepala terus ke istri, terus ke anak. Ya. Karena baik-baik istri cuma juga buka kulkas, yang ada cuma telur, diceplokin telur 5. Makan telur juga sekaligus 5 kalau hatimu bersuka cita, gak akan kolesterol. Biar satu, tapi kalau marah-marah terus, telur terus. Kemarin sudah telur, sekarang telur lagi. Ini besok pasti telur lagi. Kamu pikir gak punya telur? Dulu, macet malah. Sudah mandi Bapak? Belum. Ya udah yuk mandi bareng. Nanti Mama gosok punggungmu. Lo yang lemu-lemu itu nggak bisa gosok punggung.
Loh, mandi bareng sama istri itu menyehatkan jantung loh Pak. Kalau mandi sama istri orang rusak jantung istri. Gak apa-apa loh, sekali waktu suami istri itu nyebur di betak gitu berdua, ya kan? Kayak dua babi berguling-guling. Atau kalau perlu dikali berdua gitu ya kan? Ini kebo apa orang ini? Ayo ya, betulin cara berbicara. Boleh katakan amin? Betulin cara berbicara. Yang pertama, betulin cara berbicara. Terus yang kedua, betulin caramu mendengar. Kenapa? Kita kadang-kadang kalau mendengar orang sampai manggut-manggut berjam-jam pun kita diam, ya kan? Tapi ini dengar istri sambil mondar-mandir pegang HP. Kalau dengar itu nggak boleh pegang HP. Harusnya betul-betul mandi gitu. Boleh katakan amin? Terus yang ketiga, sikapmu yang dibetulin. Jadi kata-katamu, caramu bicara, caramu mendengar, terus perilakumu terhadap dia, sikapmu, perilakumu. Udah, itu pasti beres. Gitu. Yang ketiga, pilar ketiga itu anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Ayat 3 bagian B, pilar ketiga. Anak-anakmu seperti tunas zaitun sekeliling meja. Hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua. Ini yang ketiga. Harus kuat juga. Kalau Anda sampai sekarang masih punya orang tua, ya, hormati. Itu perintah. Boleh katakan amin? Ingat ya, anak umur 0 sampai 5 itu terjadi proses menyambungnya jaringan otak satu persatu, dan menyambungnya itu tergantung apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Kalau lihat papa mamanya berantem terus, dia pasti nakal. Kalau lihat orang teriak-teriak, dia pasti teriak-teriak. Itu anak-anak. Tapi kalau sudah tua, orang sudah tua, itu proses putus jaringan otak satu persatu. Makanya orang tua itu makin tua, makin kayak anak-anak. Ya, makin menguasai pembicaraan, ya gitu-gitu ya kan? Ya, itu Anda harus hormati. Sampai dia gak terhormat pun tetap kita hormati. Anak-anak kita itu butuh 3 hal. Ya. Anak-anak kita butuh 3 hal. Oke. Afirmasi identitas. Kenapa anak pendeta nggak mau jadi pendeta? Ya pasti pendetanya nggak menarik. Ya. Nah, saudara, Daud, ini kan tulisan Daud, ya kan? Daud itu hebat, hebat. Kata firman Tuhan, Daud itu bisa memimpin bangsanya pakai tangan yang cakap dan hati yang tulus. Artinya apa? Punya kemampuan, juga punya integritas. Bangsa Israel jadi besar itu karena Daud. Tapi kalau Anda lihat riwayat Daud, nanti kalau Anda baca Alkitab, maka anak-anak Daud semua bermasalah. Amnon perkosa adik tirinya, namanya Tamar. Kakaknya Tamar namanya Absalom, marah, dia bunuh Amnon. Terus Absalom kabur ke Gesur 2 tahun, gak dicari juga sama Daud. Malah Yoab, panglimanya, dapat ide, jemput itu anak, bikin tim, jemput anak itu, pulang. Ternyata malah jadi pemberontak. Anak Daud semua bermasalah. Salomo paling diandalkan, dianggap baik. Tapi Salomo sendiri, istrinya 700, gundeknya 300, jumlahnya jamune ngopo hari ini. Ya kan? Nah, pertanyaannya begini loh. Kenapa Daud itu hebat di karir tapi nggak hebat di anak-anak? Jawabnya simpel, karena Daud pada waktu kecil nggak diurusi orang tuanya, cenderung orang yang nggak pernah diurusin, dia nggak bisa ngurusin juga, gitu. Makanya Anda urusin anak-anak Anda benar-benar. Boleh katakan amin? Itu ngurusin pelayanan boleh, tapi anak-anakmu itu pelayanan pertama bagimu. Harusnya begitu. Samuel itu nabi yang hebat, ya kan? Tapi nanti kalau Anda baca Alkitab, anak Samuel semuanya jahat di mata Tuhan. Pertanyaannya begini, kenapa Samuel itu hebat di pelayanan? Ya, tapi anak-anaknya rusak semua, anak-anaknya bermasalah semua. Kenapa banyak pendeta begitu? Hebat memimpin jemaat, hebat khotbah, hebat bikin ini, bikin itu, tapi anaknya semua bermasalah, dan bahkan satu pun gak ada yang jadi hamba Tuhan. Ada yang jadi hamba Tuhan pun bermasalah juga. Ya, gitu. Ada nggak yang seperti itu? Kenapa? Karena Samuel juga pada waktu kecil nggak pernah diurus oleh papa mamanya. Dititipkan di Imam Eli, diurus oleh Imam Eli. Jadi Pak, Bu, anak hebat itu bukan lahir dari gereja, bukan lahir dari lesnya apa,
Ya, bukan lahir sekolahnya di mana, tapi papa mamanya seperti apa, ini penting. Boleh katakan amin? Jadi harusnya Anda, Billy Graham itu pernah ditanya begini, seandainya hidup ini bisa diulangi, apa yang Anda ingin lakukan? Billy Graham, pendeta yang hebat itu, dia buat statement begini, seandainya hidup ini bisa diulangi, aku akan memuridkan anak-anakku lebih daripada orang-orang yang aku layani. Harusnya begitu, Pak. Dan anak kita itu butuh yang namanya satu, afirmasi identitas. Afirmasi siapa dirinya. Kenapa? Karena gini, tulis supaya Anda nggak lupa ya. Anak yang tidak mengenali dirinya secara benar, saya ulangi, anak yang tidak mengenali dirinya secara benar tidak akan pernah mengenali Tuhan secara benar. Ya, saya ulangi, anak yang tidak mengenali dirinya secara benar tidak akan pernah mengenali Tuhan secara benar. Dan anak yang krisis terhadap dirinya, krisis dengan Tuhan, maka krisis ke depan juga. Nggak punya visi, nggak punya tujuan hidup. Kalau nggak percaya nanti pulang dari sini tanya anakmu ya, tanya begini, cita-citamu apa? Kalau dia nggak bisa menjawab, dia masih gelagapan, berarti Anda perlu afirmasi identitas. Kenalkan dirinya, bahwa dirinya itu adalah anak Tuhan, miliknya Tuhan, yang masa depannya diatur Tuhan, dirancang Tuhan. Boleh katakan amin? Ini penting, Pak. Karena apa? Anak-anak yang krisis identitas, jati dirinya rusak, Pak. Maka cari jati sendiri, cari jati diri sendiri, ya, pakai takuan, anting sebelah, nongkrong di sana. Itu semua krisis identitas. Itu. Nah, makanya tugas kita adalah afirmasi identitas. Sekali waktu ada anak kecil pulang sekolah menangis dia. Wah, terus papanya, kamu laki-laki tidak boleh nangis. Nah, ini identitas yang salah. Seolah-olah nangis hanya untuk perempuan. Laki-laki boleh nangis. Jadi Anda jangan pernah mengatakan begitu ya. Hei, kamu laki-laki, cengeng, nggak boleh nangis. Banci kamu. Nggak boleh. Itu identitas yang salah. Ya, nah, gitu. Terus akhirnya anak itu teriak-teriak. Aku dibully sama teman-teman, Papa. Dibully gimana? Aku dibilang banci, Pak. Nah, harusnya papanya kasih identitas. Nah, kamu itu bukan banci. Tuhan ciptakan kamu laki-laki. Kamu satu-satunya, nggak ada duanya. Kamu itu nggak ada yang sama loh di bumi. Ini identitas ya kan? Dan kamu itu dikasihi sama Tuhan. Kamu dilukis di telapak tangannya. Kamu punya masa depan sudah dirancang Tuhan. Dan setiap apapun yang terjadi sudah ditulis di bukunya. Tuhan mengasihi kamu. Papa mama juga mengasihi kamu. Kamu hebat. Selesai. Nah ini enggak, papanya malah ngomong begini. Ya memang kamu kayak banci. Remaja jadi banci beneran. Hati-hati dengan mulutmu maksudnya. Kita kan sering kali gitu ya kan. Goblok banget kami ini. Nah gitu. Ajari anak nggak bisa dikit aja langsung. Hei, kamu gini aja nggak bisa, goblok. Anak siapa kamu ini? Lu anak sendiri kok anak siapa? Berarti bapaknya lebih goblok itu. Ya kan? Hei, anak jangan digoblok-goblok, itu identitas. Di Surabaya ada seorang ibu, kalau anaknya belajar kelompok pulang terlambat selalu ngomong begini. Kamu pelajar apa pelacur? Asal pulang terlambat, kamu pelajar apa pelacur? Tamat SMA jadi pelacur beneran. Hati-hati dengan mulutmu, karena mulutmu sedang merilis anak-anakmu sendiri. Terus yang kedua, afirmasi value, nilai. Apa itu nilai? Firman, kebenaran, kerajaan Allah. Musa berkata, apa yang kamu dengar daripada hari ini, kamu perhatikan, kamu ajarkan kepada anak-anakmu berulang. Halo? Ulangan 6 ayat 6. Ajarkan berulang-ulang pada saat kamu berbaring, pada saat kamu bangun, pada saat kamu berjalan, pada saat kamu ngapain, duduk, semua ajarkan kepada anak-anakmu. Ngajar anak value itu berulang-ulang. Kita nggak boleh ngomong begini ya. Hei, papa mama sudah ngajarin kamu begini begitu, nggak berubah-berubah. Sampai berapa kali lagi? Sampai kapan papa mama ngomong? Kalau saya jadi anaknya ngomong terus, Pak, selama masih hidup. Jadi jangan berhenti ngomong, jangan berhenti ngajar, sampai anakmu ini betul-betul menjadi keluarga yang baru. Boleh katakan amin? Dan nggak usah pakai marah. Nanti malam kita bahas ini supaya anak-anak kita betul-betul strong generation. Ya, nanti kita akan khotbah itu, Pak, strong generation. Kita caranya didik anak itu kayak apa sih biar hebat. Anak-anakku, Pak, secara
secara prinsip sudah lebih hebat dari aku. Kenapa? Ya dididik, nggak ada anak terjadi dengan sendirinya, gitu, ya. Nah, value itu adalah ajaran firman, kira-kira begitu. Nah, saya kalau ajar parenting gitu biasanya keluhannya begini, Pak Isa, saya suami istri sudah sepakat didik anak begini Pak, tapi opa omanya Pak semua diubah. Yang kami nggak boleh, opa oma boleh, ya. Terus saya bilang, ajak opa oma parenting juga. Kenapa? Opa oma itu pemberi kasih sayang yang berlimpah-limpah, tapi opa oma bukan pendidik. Ya, opa oma itu cenderung justru nggak semuanya ya. Ada opa oma yang memberi kasih sayang yang berlimpah-limpah, tapi opa oma itu kadang-kadang menjadi penjahat yang penuh kasih sayang. Kali waktu cucuku kejepit di bawah kolong begitu, ada palangnya keliling, mau keluar rengkelan, mau tak tolongin, papanya ngomong begini, Pak jangan ditolongin Pak. Loh kenapa? Tega kamu? Bukan masalah tega Pak, ada pelajarannya itu Pak. Apa pelajarannya? 1, belajar sabar, lihat dia sedang berjuang. 2, belajar tahu bahwa hidup ini ada persoalan. 3, belajar percaya pasti ada jalan keluarnya. Nah begitu bisa keluar sama papanya diangkat. Hore, Cece memang pintar. Sebab anak itu gini loh, sulit sedikit diangkat, sulit sedikit diangkat, sulit sedikit diangkat. Nanti kalau besar nggak mau sulit dan menyulitkan Anda. Kesulitannya besar. Kenapa? Karena nggak diajari tahu kesulitan sejak kecil. Jadi perlu anakmu itu tega itu perlu. Boleh katakan apa? Yang satu lagi sekali waktu jatuh dari tempat tidur, mamanya angkat itu, waduh kamu keliru, ayo naik lagi, gini nih caranya turun ya, caranya turun. Diputar-putar kakinya sampai bisa turun sendiri. Sejak itu dia gak pernah jatuh dari tempat tidur. Pak, anak kita itu sekecil apapun bisa diajari. Kenapa? Karena punya otak, ya kan? Yang gak punya otak itu seringkali yang tua. Bilang sebelahmu bukan kamu, tapi orang sebelahmu. Kapan itu saya ke Jember, mampir ke anak mentor saya. Terus saya tanya, Jik, Bun, kenapa jam kamu ini kok cepet banget? Iya, Be. Karena kalau nggak dimajuin si Noni itu sekolahnya terlambat terus. Mundurin. Kamu harus berani berkata kepada anakmu jam 7 ya jam 7, jam 8 jam 8. Kamu sedang menaruh benih kebohongan sekarang. Jadi termasuk Anda yang memajukan jam. Pulang dari sini mundurin. Kenapa? Anda sedang nabur kebohongan. Ya, gitu. Anak kita begitu, Pak. Kebenaran yang benar-benar benar. Boleh katakan apa? Value yang salah itu berbahaya, Pak. Akan melahirkan tindakan yang salah, kehidupan yang salah juga. Sekali waktu ada anak kecil di gereja, ya, lari-lari, omanya di depan, di belakang dia teriak keras-keras. Oma, Denny mau kencing. Sini. Aduh, sabu. Bilang ya, kalau mau kencing bilang mau nyanyi. Jadi asal terasa kencing dari belakang dia teriak. Oma, Denny mau nyanyi. Ya. Oma, Denny mau nyanyi. Sekali waktu tidur sama opanya. Tengah malam dia ngomong, Opa, Denny mau nyanyi. Terus besok, sekarang waktunya tidur. Lama kemudian, Opa, Denny mau nyanyi. Gak bisa, nanti orang bangun semua, tidur. Ketika dia gak tahan, Opa, Denny mau nyanyi, Opa. Sudah gak tahan, Opa. Oke, boleh nyanyi. Nyanyi di telinga Opa tadi. Jangan keras. Jadi, value yang salah akan menghasilkan tindakan yang salah. Hati-hati loh. Ajaranmu itu ditangkap sama anak-anakmu itu 100% dianggap benar. Makanya harus benar juga. Yang ketiga adalah afirmasi potensi. Anda harus tahu potensi anakmu itu apa dan Anda kawal. Jangan dipaksa menjadi seperti yang Anda mau. Tapi biarkan yang terjadi itu yang Tuhan mau. Kita katakan amin. Yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Kawal. Anak saya 2. Ya jadi dirinya sendiri, gak jadi seperti saya. Tapi saya kawal sampai rilis betul-betul gitu. 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat, hubungan sama Tuhan harus kuat,
Hubungan suami istri harus kuat, hubungan anak-anak harus kuat juga. Boleh katakan amin? Amin. Tundukkan kepala, kita mau berdoa buat sesi ini. Musik. Yuk kita nyanyi satu pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Haleluya. Oh, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Yang tak pernah tinggalkanku, setia menemaniku, berharap dalam Yesus. Sekali lagi kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menemaniku, berharap dalam Yesus. Katakan aja, ajarkan Tuhan untuk kuasa sanggup berikan kepadaku dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyah selama. Katakan aja, ajaib kau berkuasa sanggup berikan keadaanku dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya minta semua pria kepala rumah tangga, Anda maju ke depan, kita berdua di sini bersama. Yuk, maju ke depan, berdiri di sini. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup